Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Martina Emi Kristianinduru SPD, golongan 3, angkatan 16, kelompok 4, NDH 38, peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Nias Utara. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang berorientasi pelayanan. Adapun materi pokok berorientasi pelayanan yakni 1. Konsep pelayanan publik, 2. Nilai berorientasi pelayanan, dan yang ketiga kode etik pelayanan. Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan di daerah dan lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif, 7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas, 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 12. Ketetapan waktu, dan yang terakhir kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik termasuk ASN dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi, serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, atau kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kepantasan, tidak menyimpang dari prosedur. Dalam mengimplementasikan budaya berorientasi pelayanan, ASN perlu memahami mengenai beberapa hal fundamental mengenai pelayanan publik, antara lain, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. 2. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 3. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, ASN harus memiliki kode etik atau Code of Ethics
Yang kedua, untuk mendetailkan kode etik tersebut dapat dibentuk sebuah kode perilaku atau Code of Conduct. Yang ketiga, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Yang terakhir adalah kode etik ASN dalam melaksanakan pelayanan publik yang berpatokan pada berorientasi pelayanan. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan tiada henti. Demikianlah dari saya tentang materi berorientasi pelayanan. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Yahoo!